Oke, kita bakal ngebahas sesuatu yang gelap dan menarik banget. Ini adalah penjelajahan ke dalam sebuah pandangan dunia yang tersembunyi. Anggap aja ini sebuah analisis budaya dan folklore ya, bukan buku panduan. Kita akan lihat gimana sebuah sistem kepercayaan yang ada di pinggiran justru bisa jadi cermin buat nilai-nilai utama di sebuah masyarakat. Nah, ini dia sumber pembahasan kita. Ini adalah sebuah artefak budaya yang luar biasa, sebuah teks yang katanya, merinci salah satu bentuk okultisme di Indonesia. Sistem ini dikenal sebagai jalur kiri. Yuk kita bedah isinya, bukan buat ditiru ya, tapi murni sebagai sebuah studi kasus budaya. Dan disinilah kita langsung ketemu hal yang paling aneh. Buku yang isinya mantra-mantra yang melanggar tabu ini justru dibuka dengan doa yang sangat islami, sangat soleh. Ini dia kunci pertama untuk ngebongkar keseluruhan sistem ini. Aneh kan? Biar gak bingung sama subjek yang rumit ini, kita bakal jelajahi langkah demi langkah. Kita mulai dari paradoks dasarnya, terus kita cari tahu sumber kekuatannya dari mana, lihat apa harga yang harus dibayar, bedah struktur ritualnya, dan terakhir kita coba jawab, sebenarnya apa sih artinya semua ini? Jadi, apa sih jalur kiri itu sebenarnya? Gampangnya gini, istilah ini tuh sering dipakai buat praktik-praktik spiritual yang, melawan arus. Dalam konteks buku ini, jalur kiri adalah sebuah sistem yang sengaja berjalan di luar, bahkan bertentangan sama norma agama dan sosial yang umum. Dia sengaja ngambil jalan yang dianggap sesat atau menyimpang. Yang bikin ini jadi makin menarik, sihir ini tuh nggak terpisah dari budaya mainstream. Justru sebaliknya, dia nancap dalam banget. Dia ngambil kekuatannya dari elemen-elemen paling suci, sekaligus paling tabu di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke inti ritualnya. Nah, jantung dari semua praktik ini disebut asma. Kalau diartiin langsung sih artinya nama, tapi di sini asma itu lebih ke mantra atau kata-kata sakti yang diyakini punya kekuatan magis. Anggap aja ini mesin penggerak dari setiap ritualnya. Nah, coba diperhatiin, ini menarik banget. Ada dua jenis asma atau mantra di sini. Di satu sisi, ada yang kedengarannya familiar banget kan? Diambil dari doa-doa dalam Islam, seolah-olah minjem kekuatan sucinya. Tapi, di sisi lain, ada kata-kata yang asing banget. Mukyadilau malesa, kedengarannya misterius, dan kita nggak tahu artinya apa. Dua-duanya, yang suci dan yang misterius, dipakai sebagai sumber kekuatan. Tapi, seperti yang kita tahu, di dunia kayak gini, kekuatan itu nggak ada yang gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Nah, untuk mengaktifkan kekuatan mantra-mantra tadi, perlu ada sebuah tindakan khusus yang seringkali cukup mengejutkan. Tindakan ini disebut penyelarasan. Contohnya ya, buat mantra penarik kekayaan. Si praktisi ini harus ngucapin mantra spesifik sebanyak 111 kali. Kedengarannya standar aja kan? Tapi pertanyaannya bukan cuma berapa kali mantranya diucap, tapi dalam kondisi seperti apa mantra itu diucapkan. Dan inilah dia syaratnya. Disinilah letak pelanggaran utamanya. Ritual ini secara sengaja menggunakan salah satu tabu terbesar dalam agama dan masyarakat sebagai bahan bakar. Logikanya tuh dibalik total. Kalau jalan spiritual biasa mencari kesucian, jalan ini justru mencari kekuatan dari tindakan yang dianggap paling tidak suci. Dan ternyata, ini bukan cuma satu syarat aneh. Ini tuh sebuah pola yang terus berulang. Coba kita lihat di sini. Daftarnya berisi tindakan-tindakan pelanggaran. Menggunakan tempat yang dianggap kotor, kayak toilet, merusak foto yang mewakili seseorang, atau menggunakan bagian hewan dengan cara yang aneh. Semuanya adalah tentang melanggar tabu. Oke, kita udah tahu bahan-bahannya. Ada kata-kata sakti, ada tindakan pelanggaran, ada benda-benda simbolis. Sekarang, gimana kalau kita bedah satu resep utuh? Kita lihat gimana semua elemen ini dirangkai jadi satu ritual yang punya tata bahasanya sendiri. Heits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada satu konteks budaya yang penting banget. Waktu pelaksanaan ritual ini nggak sembarangan. Kenapa malam Selasa Kliwon? Karena dalam kepercayaan dan folklore Jawa, malam ini tuh dianggap malam keramat. Saat batas antara dunia kita dan dunia gaib itu tipis banget. Jadi ini nunjukin kalau ritualnya sendiri udah berakar kuat di kepercayaan lokal, bahkan sebelum mantranya diucapin. Oke, mari kita bedah langkah-langkah pelet ini. Setiap langkah punya logika folklornya sendiri. Pertama, syarat pelanggaran di malam keramat. Kedua, tautan ke si target lewat foto, ini sihir simpatetik namanya. Ketiga, ada ikatan simbolis pakai kain hitam. Dan terakhir, jangkarnya. Bungkusan itu dikubur di bawah pohon pisang yang lagi berbuah. Pohon yang hidup, yang subur, seolah-olah buat ngasih nyawa dan energi ke mantranya biar terus bekerja. Jadi, ini bukan sekedar bacaan kan? Ini tuh kayak lagi bikin sebuah cerita.
Cerita yang dipentaskan lewat tindakan-tindakan simbolis yang tujuannya untuk menulis ulang takdir atau perasaan seseorang. Sebuah narasi yang dipaksakan untuk menjadi kenyataan. Oke, sekarang yuk kita coba mundur sedikit dari detil-detil ritual yang jujur aja cukup mengganggu ini. Mari kita tanya, sebenarnya apa sih yang diceritain sama ritual-ritual aneh ini tentang budaya asal mereka? Slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Sihir ini tuh nggak datang dari langit. Dia dibangun pakai batu bata dari budaya itu sendiri. Foto, itu kan cara modern kita ngelihat identitas seseorang. Prostitusi, itu tabu sosial yang besar. Pohon pisang, simbol kehidupan di mana-mana. Bahkan frasa-frasa Islam yang paling suci pun dibajak untuk ngasih kekuatan pada tindakan yang justru sama sekali nggak suci. Dan disinilah kesimpulan besarnya. Sihir pinggiran ini sebenarnya adalah cermin gelap dari masyarakat mainstream. Keinginan-keinginannya tuh sama persis. Pengen kaya, pengen dicintai, pengen punya kendali atas orang lain. Dunia gaib ini bukan pelarian dari budaya, tapi justru ekspresi paling intens dan terbalik dari hasrat-hasrat budaya itu sendiri. Jadi sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Apa yang diungkapkan oleh ritual paling gelap dari sebuah budaya tentang cita-citanya yang paling terang? Mungkin saja, dengan melihat apa yang dianggap paling terlarang, kita justru bisa melihat dengan lebih jelas apa yang dianggapnya paling suci dan berharga. Karena ternyata batas antara keduanya seringkali lebih tipis dari yang kita duga.